Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fortuna Halim dengan NIM 20400122005. Saya berasal dari PBIA angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan membahas materi dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam guna memenuhi tugas final pada semester ini. Adapun pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu materi yang pertama, masa 3 kerajaan besar Islam. Yang kedua, yaitu sejarah Islam di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, yaitu sejarah Islam masuk di Nusantara. Yang keempat, Islam masa penjajahan. Yang kelima, Islam masa kemerdekaan. Dan yang keenam, seni Islam dalam perkembangan budaya modern di Indonesia. Dan materi yang terakhir yaitu mengenal beberapa tokoh Islam. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu masa 3 kerajaan besar di Islam, yaitu kerajaan pertama yaitu kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi adalah salah satu kerajaan besar di Iran yang berdiri setelah penaklukan Persia oleh pasukan Muslim pada abad ke-7. Pendiri kerajaan Safawi di Persia adalah Ismail, yang diduga merupakan pendiri dinasti Safawi. Selama berdiri hingga 1736, kerajaan ini sering disebut sebagai awal dari sejarah Iran modern. Salah satu contoh perkembangan yang muncul pada kerajaan Safawi adalah pada bidang pendidikan, di mana raja yang berkuasa mendirikan sekolah keagamaan. Kerajaan Safawi berdiri hingga keruntuhannya pada 1736. Kendati demikian, pengaruh yang ditinggalkannya begitu penting bagi Iran hingga beberapa abad berikutnya. Yang kedua yaitu Kerajaan Utsmani di Turki. Kerajaan Turki Utsmani berdiri tahun 1281 dan pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina, yaitu Utsmani bin Ektrogi. Nama Utsmani diambil dari kakek mereka yang pertama dan pendiri kerajaan ini, yaitu Utsmani bin Etrogil bin Sulaiman Shah dari suku Kayik, salah satu keturunan Oghuz Turki. Kerajaan Utsmani merupakan kerajaan terbesar dan paling berkuasa selama 6 abad lebih, yaitu 1281 sampai 1924 Masehi. Pada masa pemerintahan Turki Utsmani, para sultan bukan hanya merebut negeri-negeri Arab, tetapi juga seluruh wilayah antara Kaukasus dan kota Wina, bahkan sampai ke Balkan. Dengan demikian, tumbuhlah pusat-pusat Islam di Thrace, Makedonia, Thessaly, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Albania, dan sekitarnya. Bahkan, raja-raja Islam di Indonesia seperti Raja Aceh dan Banten pernah mengutus para utusan dengan kerajaan Turki Utsmani dan pernah meminta pengakuan memakai gelar sultan dari Istanbul. Yang ketiga yaitu Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya Kerajaan Safawi. Jadi, di antara 3 kerajaan besar Islam tersebut, kerajaan inilah yang termuda. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Awal kekuasaan Islam di wilayah India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad Ibnu Qasim. Kerajaan Mughal di India dengan Delhi ibu kota yang didirikan oleh Zaharuddin Babur 1482 sampai 1530, salah satu dari cucu Timur Leng. Materi yang kedua yaitu sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu kehadiran para pedagang Muslim.
Fase ini diyakini sebagai fase permulaan dari proses sosialisasi Islam di kawasan Asia Tenggara yang dimulai dengan kontak sosial budaya antara pendatang Muslim dengan penduduk setempat. Pada fase pertama ini tidak ditemukan data mengenai masuknya penduduk asli ke dalam Islam. Sangat mungkin dalam kurun waktu abad ke-1 sampai 4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat hingga menjadikan mereka beralih menjadi Muslim. Tetapi ini baru pada tahap dugaan. Walaupun di lereng Gresik terdapat sebuah batu nisan bertuliskan Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1802 Masehi, namun dari bentuknya nisan itu menunjukkan pola gaya hias makam dari abad ke-16 Masehi seperti yang ditemukan di Champa, yakni berisi tulisan berupa doa-doa kepada Allah. Yang kedua yaitu terbentuknya kerajaan Islam. Pada fase ini, Islam semakin bersosialisasi dalam masyarakat Nusantara dengan terbentuknya pusat kekuasaan Islam. Di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya, hal ini terus berlanjut hingga abad permulaan ke-14 berdiri Kerajaan Selat Malaka di Selanjung Malaysia. Sultan Mansur Shah yang merupakan Sultan ke-6 Kerajaan Malaka telah membuat Islam sangat berkembang di pesisir timur Sumatera. Baik, kemudian materi yang ketiga yaitu sejarah Islam masuk di Nusantara. Awalnya Islam dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Sekumpulan pedagang ada juga dengan cara mendakwa seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Mereka adalah pendakwa dan para ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Baiklah, materi yang keempat yaitu Islam masa penjajahan. Pada masa kolonialisme Barat, khususnya Belanda, Islam menghadapi tantangan yang luar biasa karena Belanda di samping datang untuk berdagang, mereka juga menjalankan misi Kristianisasi. Namun, dengan motivasi keimanan Islam, Belanda menghadapi perlawanan dari umat Islam selama berabad-abad dan akhirnya Belanda mengangkat kaki dari bumi Nusantara tanpa berhasil mengkristenkan bangsa Indonesia. Penduduk Jepang di Indonesia yang cenderung mengakomodasi umat Islam melapangkan jalan bagi bangkitnya kembali semangat pergerakan Islam dan nasionalis, baik pergerakan politik ataupun pergerakan kemasyarakatan. Baiklah, materi yang kelima yaitu Islam masa kemerdekaan. Setelah merdeka, pendidikan Islam mendapat kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, pendidikan agama di sekolah juga mendapat tempat yang teratur, seksama dan penuh perhatian. Untuk itu, dibentuk Departemen Agama pada tanggal 13 Desember 1946 yang bertugas mengurus penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dan madrasah serta pesantren-pesantren. Pendidikan Islam setahap demi setahap diajukan. Istilah pesantren yang dulu hanya mengajar agama di surau dan menolak modernitas pada zaman kolonial sudah mulai ikut mendirikan madrasah dan sekolah umum, sehingga pemuda Islam diberi banyak pilihan. Upaya ini merupakan usaha untuk menata diri di tengah-tengah realitas sosial modern dan kompleks. Selanjutnya, yaitu seni Islam dalam perkembangan budaya modern di Indonesia. Dalam perkembangan zaman modern,
kebudayaan Islam akan tetap berjaya meskipun dengan seiringnya waktu, zaman akan selalu berubah. Karena kebudayaan Islam mempunyai sifat ideal, sempurna, praktis, aktual, dan diakui keberadaannya dan senantiasa diapresiasikan. Karena sistem dalam Islam menerapkan dan menjanjikan perdamaian dan stabilitas dimanapun manusia berada. Di zaman modern, banyak sebagian generasi pemuda umat Islam khususnya dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam dengan semangat dan pemahaman bahwa Islam yang benar adalah segala sesuatu yang ditampilkan oleh Rasulullah. Jadi, meskipun mereka menjadi masyarakat modern, tetapi bisa mempertahankan agama dan budaya, sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah di kehidupan dalam peradaban masa kini. Baiklah, materi yang terakhir yaitu mengenal tokoh Islam. Tokoh Islam yang pertama yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdul Ibnu Sina yang di dunia barat lebih dikenal dengan Avicenna. Lahir di Iran pada tahun 370 sampai 527 Masehi. Pendidikan dasarnya dimulai di Bukhara dalam bidang bahasa dan sastra. Kemudian tertarik untuk mempelajari ilmu-ilmu lain seperti geometri, logik, matematik, sains, fikih, dan perobatan. Tentu saja tak ketinggalan ilmu-ilmu syariah. Bahkan dia sudah menghafal Al-Quran ketika ia berumur 5 tahun. Dalam perjalanan hidup selanjutnya, ia lebih tertarik dan menonjol dalam bidang ilmu-ilmu kedokteran, yang kemudian mendapatkan gelar sebagai The Father of Ophthalmology dan gelar lain, Al-Sheikh Al-Rais Al-Tib, Maha Guru Kedokteran pada masanya. Baiklah, yang kedua yaitu Al-Zahrawi. Al-Qasim Khalaf Al-Abbas Az-Zahrawi atau Al-Zahrawi adalah salah satu pakar kedokteran pada masa Islam, abad pertengahan. Di dunia barat, ia dikenal sebagai Abul Qasis dengan karyanya yang berjudul Al-Tasrif Liman Ajiza an At-Talif dan menjadi rujukan di universitas-universitas di Eropa. Al-Zahrawi kemudian dikenal sebagai pelopor bedah modern dan dijuluki Bapak Ilmu Bedah Modern karena berbagai karya dan temuannya di dunia bedah. Karena beberapa penemuannya itu masih diterapkan dalam dunia kedokteran hingga saat ini. Baiklah, yang ketiga yaitu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Sedangkan di negara barat, Al-Khawarizmi dikenal dengan sebutan algoritmi, Al-Khwarizmi, dan sebutan dengan ejaan yang lainnya. Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di kota Khiva di Uzbekistan. Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi dikenal sebagai matematikawan yang mengemukakan aljabar dan juga merupakan bapak dari algoritma. Bagi sebagian orang yang berprofesi sebagai programmer atau developer, tentunya algoritma ini sering kamu pergunakan saat melakukan pengembangan program. Baiklah, tokoh yang keempat yaitu Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Al-Qayyim seorang ilmuwan besar yang salah satu jurnalnya Kitab Al-Munazir atau buku optik diakui sebagai rujukan ilmu optik. Maka tak mengherankan dia pun dijuluki Bapak Optik. Lahir di Basra yang sekarang menjadi di Irak. Dia menguasai pemikiran-pemikiran dari filsuf dan ilmuwan seperti Aristoteles, Plato, Ptolemy, Archimedes, Galen, dan banyak lainnya. Hingga dia memang layak disebut filsuf, matematikawan, dan apalagi diperkirakan lebih dari 200 buku tentang berbagai aspek dibuatnya. Namun, memang ilmu optik yang membuat dirinya menjadi terkenal. Tokoh yang kelima yaitu Ahmad bin Tulun. Ahmad bin Tulun, ia lahir di Baghdad pada abad ke-9, tepatnya tahun 830 Masehi.
Ahmad bin Tulun merupakan pendiri dinasti Tuluniyah yang memerintah tanah Mesir pada tahun 868 hingga 905 Masehi. Dia juga merupakan ilmuwan muslim dalam bidang kedokteran, bahkan dirinya pencetus perawat media modern. Tokoh yang keenam yaitu Al-Battani. Syekh Nawawi Al-Battani adalah seorang ulama Indonesia yang mendunia karena menjadi pengajar di Masjid Haram Mekah. Ia adalah seorang ulama yang sangat produktif menulis kitab dan menghasilkan ratusan karya. Karya tersebut meliputi bidang ilmu fikih, tafsir, tauhid, tasawuf, dan hadis. Di Mekah, Syekh Nawawi belajar kepada banyak ulama ternama di Arab, yaitu Syekh Ahmad An-Nahrawi, Syekh Muhammad Khatib Al-Hanbali, dan Syekh Ahmad Zain dan Syekh Ahmad Al-Dimyati. Baiklah, tokoh yang ketujuh yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang historiografi dan sejarawan Muslim Arab abad ke-14. Ia dianggap sebagai salah satu bapak ilmu sosiologi, historiografi, dan ekonomi modern. Meskipun dia telah hidup berabad-abad yang lalu, hidupnya didokumentasikan dengan baik. Lahir dari kelas atas Andalusia keturunan Arab, Ibnu Khaldun menerima pendidikan dari berbagai giri terbaik di kotanya. Ibnu Khaldun memiliki kecerdasan alami dan rasa keingintahuan yang bekal pendidikan itu membentuknya menjadi seorang dengan minat mendalam dalam masalah politik dan sosial. Baiklah, itulah tadi beberapa penjelasan materi untuk memenuhi tugas final mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.